Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 078. Ini hilang. Ci sombong. Tapi okelah. Cium bibir ya, selain itu gak mau. Perempuan yang memakai kerudung putih itu menggigit bibirnya lalu mengangguk. Tidak masalah. Lagi pula hanya ciuman. Ia ahli dalam hal itu. Selain suka makan rendang daging dan juga teh manis, makanan atau minuman apa yang Mas Ubi sukai? Ikram terdiam sejenak lalu mengusap perutnya yang beberapa jam lalu di UKS dia sempat muntah-muntah akibat nasi goreng yang ternyata dibuat oleh Sayan. Mengingat hal itu membuatnya ingin muntah akan rasa asinnya. Ia sampai harus meminum banyak air putih dan juga gula agar rasa asinnya hilang. Apapun sebenarnya Mas suka asalkan makanannya jangan asin. Mas trauma akan rasa asin. Dan satu lagi, Mas gak suka udang. Dulu pernah nyobain udang padahal hanya sepotong aja berakhir kulit Mas bintik-bintik karena Mas alergi udang. Yulia akan mengingat baik-baik, suaminya alergi udang dan tidak suka asin. Tapi kalau kamu masak dan rasanya asin Mas akan tetap makan masakan kamu, Zaujati. Kenapa? Kap. Ikram mencium bibir istrinya membuat Yulia sedikit terkejut akan ciuman yang tiba-tiba. Dia belum ada persiapan. Oh jantungnya tidak akan sekarang. Karena masakan itu buatan kamu. Apapun rasanya kalau kamu buatnya pakai cinta akan terasa nikmat. Cibucin, ledeknya berusaha untuk tidak baper. Bisa-bisanya suaminya berkata, semanis itu. Jantungnya semakin tak aman. Pertanyaan kedua apa yang Mas sukai? Kamu, Kap. Yulia berusaha menghindar tapi suaminya kembali menciumnya begitu cepat. Maksudku hobi yang Mas sukai. Hobi Mas lihatin istri nakal Mas saat mode kucing. Jangan bercandal aku serius tahu. Kesal Yulia. Mas juga serius sayang, sahut Ikram. Dia kembali mencium bibir istrinya dan kini sedikit memberikan lumaan kecil. Bibir istrinya yang terasa manis ini membuatnya jadi candu. Kini wajah Yulia sudah memerah, dia malu dan juga kesal karena pertanyaannya terus dijawab ngawur oleh suaminya. Sekarang warna kesukaan Mas apa? Yulia kembali bertanya sambil menahan wajah suaminya yang ingin menciumnya lagi. Sekarang suaminya suka nyosor. Apapun warna yang kamu suka Mas juga suka. Aku suka putih. Mas juga suka putih. Aku juga suka biru. Mas juga suka biru kalau gitu. Aku juga suka warna merah muda. Yulia mulai kesal. Mas juga suka warna merahmu, kalau merah muda Mas pikir-pikir dulu deh. Lama-lama Yulia kesal rasanya karena pertanyaannya tidak dijawab serius oleh suaminya. Kap. Bukan Ikram yang mencium Yulia tapi perempuan itu yang mencium bibir suaminya, membuat Ikram cengar-cengir sendiri. Dia menyukai istrinya yang seperti ini. Ikram tentu saja sengaja membuat istrinya kesal, karena dia tahu akhirnya akan seperti apa. Kebiasaan Mas apa selain baca kitab? Banyak. Kebiasaan yang Mas sukai itu murojaah dan salat berdua bareng kamu tiap harinya. Terus lihat kamu waktu tidur mulutnya selalu mangap. Sisir rambut panjang kamu, sambil hirup aroma rambut kamu yang wangi. Jangan lupakan Mas suka peluk kamu soalnya perut kamu empuk. Terus apa yang paling Mas sukai di dunia ini? Jawab yang jujur dan jawabannya jangan ada akunya. Kamu, Zaujati. Kamulah yang paling Mas sukai, jawab Ikram. Aku bilang jangan ada akunya Mas. Mulai dari makanan, hobi, warna dan kebiasaan Mas. Kenapa harus ada akunya sih? Ikram tertawa kecil. Dia menarik kepala istrinya ke dada bidangnya. Karena kamu sekarang dunia Mas sayang. Kalau gak ada kamu di dalam cerita Mas, semua gak akan lengkap. Mati-matian Yulia berusaha menahan jantungnya agar tidak berdebar kencang.
Walaupun itu sia-sia saja. Kini bukan hanya jantungnya, tapi juga pipinya yang memerah. Lah baper pada ciptaanmu ini ya Allah. Saking bapernya yang tidak bisa Yulia tahan lagi, dia langsung mencium bibir suaminya. Dalam-dalam. Ya, Yulia memang seagresif itu. Itu dirinya. Stop Zaujati. Tahan Ikram dengan tubuh yang sudah panas dingin. Dia sampai harus berdiri sambil memegangi jantungnya yang berdebar. Kenapa? Kamu mancing Mas Zaujati. Aku bukan penangkap ikan, Mas Ubi, sahutnya memasang wajah polos. Maksudnya mancing nafsu Mas. Yulia terdiam sejenak lalu tertawa. Padahal hanya ciuman loh. Katanya Mas bisa tahan. Kalau ciuman. Ya itu kalau Mas yang cium kamu. Tadi kan kamu yang cium Mas. Ketus Ikram. Mengambil sorbannya yang dia letakkan di samping lalu menatap istrinya sekilas sebelum pergi. Mas pergi, segera ke asrama, ingat jangan keluyuran kemana-mana. Assalamualaikum. Tunggu Mas Ubi, sandalnya ketinggalan. Seru Yulia berusaha untuk tidak tertawa lagi. Dia mati-matian menahan tawanya ini karena melihat tubuh suaminya yang gemetar dengan wajah putihnya yang memerah. Padahal kan ia hanya mencium bibir suaminya saja, jika lebih. Bagaimana? Ikram kembali lagi, dan dia hanya mengambil sandal hitamnya itu tanpa memakainya. Lalu buru-buru turun dari bukti kecil ini. Jangan lupa mandinya pakai sabun Mas. Teriak Yulia yang tidak bisa menahan tawanya lagi. Dia kini sampai tertawa kencang di rerumputan sambil memegangi perutnya. Yang terasa semakin sakit akibat tertawa. Kenapa juga Mas Ubi sampai gemeteran gitu? Wajahnya tadi lucu banget. Pengen tak karungin rasanya. Tengah asik tertawa tiba-tiba di bawah terdengar suara dari kakak ipar laki-lakinya. Membuat Yulia seketika turun dari bukti kecil tersebut. Kenapa kamu di jam seperti ini masih keluyuran? Kenapa gak masuk ke wilayah asrama? Putri. Tanya Gus Hilmi tegas namun ada kelembutan dari suaranya. Ah itu anu tadi abis ngobrol bareng Mas Ubi, Bang. Mas Ubi. Maksudnya Mas Ikram. Gus Hilmi memicingkan matanya curiga. Tadi saya sempat tabrakan sama Ikram. Dia katanya mau buru-buru mau masuk ke dalam. Kamu apain suamimu sampai dia buru-buru? Gitu. Mana gak minta maaf lagi sama abang saking buru-burunya. Yulia cengar-cengir sendiri, memang dasarnya dia suka belak-belak-belakan akhirnya jujur. Aku cium Mas Ubinya, Bang. Terus dia bilang aku mancing dia padahal hanya ciuman. Loh. Kakak iparnya itu terlihat kaget membuat Yulia tertawa. Bang Hilmi ketika kaget sangat. Lucu, apalagi mata sipitnya yang melebar seperti ingin keluar. Astagfirullahaladzim kamu ini dik-dik benar-benar ya. Memangnya kenapa? Aku salah ya? Kalau masalah itu lebih baik jangan dikatakan. Kamu gak malu apa? Yulia menggeleng dengan polos. Itu hanya ciuman kenapa malu coba? Tentu Yulia masih waras tidak mengatakan jika dia pernah mandi bareng dengan suaminya. Mandi bareng tentu saja dia malu. Mana mungkin akan mengatakannya. Itu kejadian yang memalukan. Awas loh nafsu adik saya sangat tinggi. Kamu gak tahu aja 25 tahun adik saya gak pernah dekat dengan seorang perempuan pun selain keluarganya. Dan sekarang kamu selalu mancing dia, kamu pasti akan menyesal. Yulia bingung, dia ingin bertanya tapi kakak iparnya itu sudah pergi sambil beristighfar. Saat sadar akan perkataannya itu. Memangnya setinggi apa nafsu Mas Ubi coba? Gumam Yulia seketika dia jadi merinding. Hati kecilnya penasaran tapi juga sedikit cemas. Tubuh kecilnya ini akan baik-baik saja kan?
Suaminya memiliki tubuh kekar yang selalu tersembunyi di pakaian panjangnya itu. Bukan hanya kekar tapi besar, ketika memeluknya saja tubuh kecilnya terendam tak terlihat. Hei, jangan lupakan tubuhnya pendek, tingginya 155 cm, sedangkan suaminya 185. Yulia tentu saja salting ditatap sedalam itu. Mana oksigen? Dia seperti ikan yang sekarang ngap-ngapan. Kamu juga makan sayang. Mas suapin, ah. Terpaksa Yulia membuka mulut, sambil memegangi jantungnya yang bergemuruh. Hebat. Tatapan lembut suaminya tidak aman untuk jantungnya. Senyum lebar suaminya dan tatapannya itu. Gila-gila. Lama-lama ia bisa menyerang. Suaminya duluan. Oh tidak, ia harus menahannya. Di mana-mana pria yang duluan memulai bukan perempuan. Apalagi ia masih pemula. Pemula. Hahaha. 5 menit kemudian. Aku suka dansa mas. Bisa mas berdansa sama aku? Tentu. Pria yang memakai abaya putih itu bangkit lalu memberikan tangannya pada istrinya. Suara alunan melodi musik yang sejak tadi dihitung mundur mulai terdengar. Tentu saja, Yulia yang telah menyiapkan semua ini. Semua ini Yulia siapkan sebagai ungkapkan terima kasih pada suaminya karena sebulan lebih ini selalu ada untuknya. Bahkan membantu membawanya pergi dari jurang dosa menuju jalan kebenaran. Tangan kekar Ikram mulai memegang pinggang ramping istrinya. Kamu bisa angkat kedua kakimu naik ke kaki mas, sayang. Boleh. Tentu. Yulia mulai meletakkan kedua kakinya di atas kaki suaminya, lalu tangannya dia. Kenapa sekarang enggak? Apa karena gue udah nyaman pakai gamis? Dia sedikit menurunkan kain dress sebatas pahanya walaupun percuma karena pahanya tetap saja terlihat. Padahal dress hitam yang Yulia pakai malam ini tidak terlalu menerawang karena dia bukan memakai lingerie. Dressnya memang tidak ada kain untuk menutupi pundaknya yang polos, dan juga belahan dadanya pun terlihat, juga sebatas paha dengan lekuk tubuh yang tercetak jelas pinggang rampingnya. Ini dress yang pernah gue beli dan gak pernah gue pakai sejak sebulan ini karena gue selalu pakai gamis. Gue cantik gak sih pakai dress seksi ini? Mendadak Yulia tidak pede, bahkan sekarang dia memegangi wajahnya yang sedikit dia rias agar terlihat cantik hanya demi membuat suaminya memuji kecantikannya yang memakai make up. Bodoh amatlah. Yulia keluar dari kamarnya menuju ruang makan di mana ada begitu banyak makanan yang tersaji. Dia pesan tentunya bukan membuat sendiri, tapi yang merias ruang makan tentu ia yang kerjakan. Tadi sore Yulia meminjam ponsel kakak ipar perempuannya untuk membeli makanan. Dan ia membawanya ke rumahnya. Yulia sudah meminta izin pada Ustazah Zahra dia akan pergi ke rumahnya dan menginap di sana. Walaupun sempat ada drama karena ia yang sering bolos mengaji kitab di waktu malam, tapi ia janji akan menyalin materi yang tertinggal saat subuh tiba. Yulia melakukan semua ini untuk menembus kesalahannya yang pernah merusak diner romantis mereka waktu itu. Dan ia ingin memperbaiki. Ini udah jam 8 malam lebih, seharusnya Mas Ubi udah pulang. Tapi kenapa suara mobilnya gak terdengar? Yulia bertopang dagu sambil menatap penuh lapar pada makanan yang membuat air liurnya ingin menetes. Cek. Awas aja kalau kemalaman. Yulia yang tak tahan mengambil sepotong daging lalu memakannya dengan lahap. Ternyata restoran yang ia pesan di langganan kakak iparnya sangat enak. Suara mobil terdengar membuat Yulia berhenti memakan. Dia mengembalikan setengah paha ayam ke piring lalu duduk dengan kalem, walaupun jantungnya kini seperti sedang lari maraton. Yulia gugup karena dia memakai pakaian seksi dan berdandan. Ini pertama kalinya untuknya.
Entah jin dari mana tiba-tiba ia melakukan semua ini. Suara pintu dan salam terdengar dari Ustaz Ikram yang baru saja masuk. Yulia menjawab dalam hati. Bagaimana dia bisa bersuara, mulutnya penuh dengan daging yang belum dia telan. Zaujati, kamu di mana? Pintunya gak kekunci loh, berarti kamu udah ada di dalam rumah kan? Dan ini kenapa lampunya gelap gini? Ikram dibuat keheranan, lalu dia berjalan ke ruang makan karena di sana terdapat cahaya. Zaujati, Mas bawain martabak. Tadi di jalan ada kakek-kakek tua yang jualan terus, Mas sengaja beli untuk kamu. Rasanya enak, Mas. Sampai perkataan Ikram terhenti saat dia masuk ke ruang makan mendapati perempuan cantik yang duduk di kursi tersenyum lebar menatapnya. Seketika martabak yang ia pegang jatuh. Astagfirullah, siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumah saya? Mendadak senyuman Yulia luntur. Dia kini kesal karena bisa-bisanya suaminya tidak mengenalinya. Ini aku, Mas Ubi. Katanya dari bayanganmu aja kamu tahu aku, tapi kok sekarang aku ubah penampilan kamu gak kenali aku sih. Ikram membuka matanya kembali, mengerjap 3 kali takut salah melihat lalu dia mendekat sambil membawa martabak yang sempat dia jatuhkan. Kamu kerasukan ya? Yulia semakin kesal. Hilang sudah kesabarannya karena suaminya bukannya bahagia karena ia memberikan kejutan, malah seperti ini jadinya. Ya aku kerasukan, mau puas kamu, Mas. Ikram seketika mundur, dia sampai menarik kursi agar Yulia tidak mendekatinya. Mas Ubi, geramnya dengan kedua tangan terkepal kuat. Duduk. Kak, kembalikan istri saya, pinta Ikram memohon. Istri saya itu gak kayak gini. Dia mana mungkin rela menyiapkan semua ini, apalagi berdandan seperti ini. Yulia berusaha sabar, sial suaminya memujinya. Aku bilang duduk sekarang. Ikram terpaksa duduk dengan 3 kursi yang memisahkan dengan istrinya. Duduk di sebelahku, Mas. Takut, nanti kamu pukul Mas, sayang. Aku Yulia, Mas. Kenapa Yulianya Mas jadi kayak gini? Kenapa? Aku jelek ya? Enggak, Yulia yang sekarang terlalu cantik dan juga seksi. Yulia yang marah seketika jadi mesem-mesem sendiri. Dia sampai salah tingkah. Oke, ternyata usahanya membuahkan hasil. Ini aku sengaja pakai baju gini biar Mas senang. Sama sengaja siapin semuanya untuk malam spesial kita. Ikram agak ragu. Dia tidak menyangka istrinya akan melakukan hal ini. Ini semua seperti mimpi. Terkejut. Tentu saja. Tapi tunggu, jangan-jangan alasan istrinya menyiapkan semua ini karena kamu menyiapkan semua ini karena malam ini Mas tambah usia jadi 26 tahun kan? Kamu tahu tanggal lahir Mas tadi siapa? Mendadak Yulia terpaku. Ia malah baru tahu sekarang. Masya Allah, maaf Mas, kira tadi kamu kesurupan sampai buat acara kayak gini. Ternyata kamu siapin semuanya untuk Mas karena Mas besok tambah umur. Syukron kasiron ya, Zaujati. Ikram berdiri lalu duduk di samping istrinya. Dia tak lupa memberikan ciuman di keningnya. Seharusnya kamu gak perlu repot-repot karena Mas gak suka dirayain. Mas malahan sedih karena semakin bertambah usia Mas semakin tua. Terlanjur kepalang Yulia, akhirnya dia mengiyakan. Padahal ia menyiapkan semua ini untuk dinner mereka. Iya Mas, aku menyiapkan semua ini karena malam ini kan Mas tambah usia. Hehehehe. Gak kerasa udah 26 tahun aja. Aku agak kaget karena bulan kita dilahirkan ternyata sama. Ini semua makanan kamu yang masak. Bukan, aku beli di restoran. Kalau aku yang masak, alamat masakanku mirip kayak masakan Zayan nanti. Ikram menatap istrinya yang begitu cantik dengan make up tipis dan juga dress yang baru pertama kali ia lihat.
Ini kali kedua istrinya memakai pakaian seksi. Pertama saat malam, penggantin, dan kedua sekarang ini. Kamu benar-benar cantik sayang. Mas aja tadi pangling kirain siapa bidadari yang lagi duduk di kursi tadi, uji Ikram begitu tulus. Enggak, Mas mikir aku Kunti kan tadi. Celetuk Yulia agak kesal. Ikram tertawa lalu menggeleng. Mana ada zaujatinya Ikram disamain dengan Kunti. Cek lupakan, ayo kita makan. Perutku sejak tadi udah pada demo nih. Ikram mengambil piring lalu memberikannya pada istrinya. Ambilin. Mau makan apa aja? Apa aja terserah, yang penting kamu yang pilih, zaujati. Suaminya ini sejak tadi berbicara memakai gula membuatnya seperti semut yang ingin terus mendekat. Yulia memberikan sepiring makanan yang ia ambil pada suaminya. Lalu menepuk pipinya itu yang melamun terus menatapnya. Makan. Ikram mengangguk, memakan makanannya sambil tatapan tak pernah lepas menatap istrinya.